Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KBS Ngabuburit. Alhamdulillah nggak kerasa kita udah menjalani puasa kurang lebih daripada 2 minggu. Nah, kemarin kita udah selalu mendatangkan pembicara yang seru-seru. Nah, KBS Ngabuburit hari ini juga nggak mau kalah serunya nih teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eti Faria, saya yang akan memandu KBS Ngabuburit sore hari ini. Nggak mau panjang lebar, karena 2 pembicara yang keren ini sudah datang, boleh dong kenalan. Ada 2 pembicara nih, mau yang mana dulu? Silahkan. Kak Tata dulu boleh atau Kak Ayesa boleh? Silahkan. Halo, nama saya Nara Tasya Rasati, biasa dipanggilnya Tata atau Nara, dari kelas 11B. Halo semuanya, Halo. Nama saya Ayesha Rida Izati, biasa dipanggil Ayesa dari kelas 11A. Oke, Kak Ayesa dan Kak Tata ini teman-teman terkenal dengan banyak prestasinya. Dengan karakternya juga yang baik, yang aktif, ya pokoknya plus-plus lah kalau ngomongin tentang kepribadiannya ya. Nah, Kak Tata dan Kak Ayesa ini ya teman-teman, mereka terkenal karena salah satunya prestasi di bidang Olim. Kalau boleh tahu nih, Kak Ayesa dan Kak Tata ikut Olim di bidang apa nih? Kalau saya di bidang biologi. Kalau saya di bidang kimia. Nah, kalau Kak Tata dan Kak Ayesa, kalau Kak Tata biologi, Kak Ayesa apa tadi? Kimia ya? Iya. Nah, sejak kapan kalian awal mula kayak gitu ngikutin Olim? Kalau kita berdua sih, pastinya kalau mulai Olim biologi sama kimia itu ya awal SMA gitu, bareng-bareng kan, tesnya bareng-bareng, diumuminnya bareng-bareng, jadi kayak mulai berlakunya bareng-bareng gitu. Oke, mulai bareng-bareng. Berarti kurang lebih sebenarnya dari SMP, SMA, atau dari SD juga sebelumnya udah Olim? Kalau saya dari SD alhamdulillah udah Olim, tapi judulnya belum biologi, judulnya masih IPA secara keseluruhan gitu. Oh, ya. Kalau saya itu dulu pernah ikut Olim juga pas SMP, cuman baru sadar kalau itu Olim tuh pas masuk Olim kimia gitu. Jadi dulu nggak sadar kalau itu masuk Olim IPA gitu. Keren sekali ya. Nah, kalau Kak Tata tadi udah biologi, terus Kak Ayesa itu kimia gitu. Nah, kenapa sih kalian kayak milih bidang itu gitu? Padahal kayak biologi itu kan susah gitu ya. Kimia juga susah. Dua mata pelajaran yang bisa dibilang kayak mungkin banyak hafalannya kayak gitu. Kenapa kalian ambil itu? Bukan yang lain gitu. Kalau saya waktu itu pertama kali masuk SMA, habis itu ada pelajaran kimia. Waktu itu tuh saya ngerasanya first impression-nya gitu sama kimia, karena SMP dulu nggak pernah ada kimia, itu tuh ngerasanya kayak, oh asik juga gitu. Soalnya guru yang ngajarin itu juga asik gitu, jadi kayak kebawa asik gitu. Oh, oke. Jadi bermula dari gurunya yang asik ya, yang ngajarin akhirnya jadi kayak pengen pengen ambil bidang tersebut gitu. Kalau Kak Tata? Kalau saya dulu kan dari SD SMP selalu IPA gitu. Terus pas SMA nih harus milih nih, dihadapkan sama 3 pilihan, itu biologi, fisika, sama kimia. Kalau kimia saya rasa saya kayak kurang gitu, dan dari dulu kan juga nggak ada, jadi kayak aduh gimana ya, nggak ada basic, jadi saya nggak pede gitu. Kalau misalnya fisika saya lihat kok susah gitu, meskipun dulu pas SMP lebih
suka sama lebih sering pelajarin fisika, ya udah jadi yaudah deh biologi aja gitu. Oke, gitu. Nah, pastinya kan kalau saya dengar-dengar nih, namanya Olim pasti kan itu merupakan kayak proses yang luar biasa gitu. Apalagi kayak kalian tuh udah lama gitu kan berkecimpung di dunia Olimpiade gitu. Kalau suka duka kayak gitu di Olimpiade, mungkin boleh sharing dong Kak. Kalau saya tuh sukanya itu karena sebelum pandemi ini kan kalau Olim ada pembinaan gitu yang bisa keluar sekolah, jadi kayak seneng gitu dapat outingnya, dapat kayak istirahat dari sekolah sebentar gitu. Habis itu di waktu itu kan kita pembinaannya di Semesta, terus di sana juga nggak cuma dari sekolah kita aja, ada dari Karisma Bangsa, ada dari Semesta, ada dari mana-mana gitu, terus jadi ketemu banyak temen. Habis itu juga ketemu sama banyak kakak pembina yang keren-keren gitu, dapat banyak motivasi gitu lah. Oke, itu sukanya ya. Jadi bisa jalan-jalan, terus ketemu orang baru, bisa apa ya? Istilahnya kita dapat ilmu baru gitu ya. Kalau Kak Tata sukanya? Selain yang tadi udah disebutin sama Ayi, itu kan kayak kita dapat teman-teman, banyak banget teman-teman baru gitu. Terus kita juga kenal banyak tutor-tutor dari universitas ternama gitu kan, jadi kayak wah keren banget gitu. Terus saya juga ngerasa gimana ya, kayak keren aja gitu kita melajarin yang lain nggak pelajarin gitu, dan itu tuh lebih susah dan kita tekun di situ tuh rasanya apa ya, kayak ya keren aja gitu. Oke. Jadi malah ketika ikut Olim tuh nemuin kayak ibaratnya kayak ikut nemuin orang-orang hebat gitu ya Kak. Nah, kalau motivasi dari Kak Ayesa sama Kak Tata ikut Olim ini apa? Kalau saya itu dulu pertama kali masuk SMA, tahunnya itu kalau masuk Olim, habis itu bisa menang nasional tuh bisa dapat beasiswa. Jadi, mungkin saya coba ikut Olim gitu. Jadi, saya coba aja ikut gitu. Oke, jadi kali aja dengan kita Olim akan memudahkan kita misal gitu ya untuk ke depannya. Keren sih, keren benar-benar. Emang saya juga sering, maksudnya kayak dulu masih di SMA kayak gitu, untuk daftar kuliah, ya salah satunya yang memudahkan itu ya kalau kita punya prestasi, apalagi Olim kadang tuh kayak tanpa dipikir panjang, oke, langsung gampang masuk tuh. Nah, kalau Kak Tata? Kalau saya sih lebih ke gimana ya, istilahnya kayak udah kecemplung dari SD, jadi ya lanjutin aja gitu. Dan saya merasa punya basic, nggak buta-buta amat gitu, ya udah dilanjutin aja. Dan ya motivasinya pastinya karena orang tua, karena pengen banggain diri sendiri juga gitu. Dan saya ngerasa Olim ini udah jadi bisa jadi identitas para pengikutnya gitu ya. Iya, saya masih kurang paham nih Kak Tata, maksudnya identitas pengikutnya tuh gimana nih? Maksudnya kayak kalau yang ikut Olim, oh ini loh anak Olim gitu, oh ini anak kimia, anak biologi kayak gitu. Oh, pastinya kayak punya nilai tambah lah ya, gitu. Nggak sekedar kayak ya udah kayak siswa sekolah aja misal kayak gitu. Jadi kalau kayak Olim ya udah secara ya pasti punya nilai lebih lah, mesti kayak gitu. Ya sih benar, Masya Allah, keren. Kalau dari Kak Ayesa, Kak Tatang, pencapaian yang selama ini sudah nih, atau kira-kira kayak target kayak gitu mungkin ada kayak target yang kayak saya tuh harus ini minimal.
kayaknya kita semua sepakat kalau misalnya pencapaian terbesar adalah kita menang medali di OSN, di KSN gitu. Dan lomba-lomba lain juga kita pengen menang, kan lomba-lomba nggak cuma KSN ya. Ya kita pengen, ya at least kita ada pencapaian, kita tahu kita tuh ranking berapa, sejauh mana kemampuan kita, kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Ayesa? Ya kurang lebih sama sih, paling enggak kayak dimaksimalin, bisa belajar banyak, bukan cuma medalinya tapi juga dapat, karena kita juga dikasih waktu istirahat dari sekolah, kan berarti kita harusnya bisa manfaatin itu buat cari ilmu yang lain gitu. Terus ya kurang lebih itu sih. Oke, menarik sekali tadi yang kayak ada Kak Ayesa juga sampaikan, kita udah dikasih waktu tuh sama sekolah kayak gitu. Berarti manfaatkan waktunya ya sebaik mungkin gitu ya. Memang kadang juara itu kayak udah jadi ya pastinya semua orang pasti pingin gitu ya. Dan apa ya, menjadi kayak suatu keinginan kayak gitu ya, harapan pastinya. Tapi yang pasti ilmunya itu tuh akan bermanfaat, bisa jadi mungkin memang nggak sekarang ya kan, tapi ke depannya kayak gitu. Dan bisa jadi nggak untuk diri kita sendiri, tapi bisa jadi malah manfaat nantinya buat orang lain. Nggak tahu kapannya, cuma ada kayak gitu. Tapi keren-keren. Nah, bentar lagi nih kan kayak mau KSN nih. Mungkin dari Kak Ayesa dan Kak Tata ada pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman Olim lain yang sebentar lagi mau KSN, atau adik-adik kelas yang mungkin tertarik untuk gabung di Olim. Kalau dari saya sebenarnya semangat gitu. Soalnya kalau udah masuk Olim kan pasti udah tahu ya, ini pasti rintangannya tuh pasti ada gitu, dan nggak sedikit. Dan kalau misalkan apa ya, kalau udah mungkin ngerasa kok nggak bisa, atau pas rintangannya pas lagi susah-susahnya, ingat lagi pas awal-awal kan pasti mau nggak mau kalau udah masuk Olim kan pasti udah ada tuh percikan kayak mungkin satu momen aja gitu bilang oh aku pasti bisa, atau mungkin cuman aku mungkin bisa gitu. Tapi dari situ kalau misalkan bisa dikerasin lagi suaranya aku pasti bisa, itu pasti bisa apa ya, membantu banget di perjalanan di peroliman ini. Oke, Masya Allah. Kalau dari Kak Tata? Kalau saya tadi ngertinya Abah ada nyebutin 2 pertanyaan gitu ya, untuk yang emang udah Olim sama yang kira-kira tertarik untuk ikut Olim gitu. Nah, pertama kalau yang buat yang udah ikut Olim, termasuk untuk saya sendiri gitu, ya sama sih, semangat gitu. Kurang lebih aja sama Ayesa. Kalau misalnya untuk yang adik kelas yang kira-kira tertarik buat ikut Olim, kalau saran saya sih jangan sampai masa sekolah itu kayak cuman sekolah doang gitu. Nah, sebenarnya saya nggak promosiin Olim, cuman saya saranin kalau harus ada kegiatan selingan di samping sekolah gitu. Jadi kayak nggak monoton sekolah doang gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita cuma ikut sekolah doang, berarti kan palingan nggak jauh-jauh dari tugas sama ulangan gitu kan. Dan sisa waktunya emang bisa buat leye-leye, bisa buat istirahat gitu. Nah, tapi kayak bosen aja sih kalau menurut saya, cuman gitu-gitu doang, dan palingan kita nanti habis bagi rapot gitu lagi, berulang lagi gitu kan. Nah, jadi ya kalau kalian merasa kalian punya kelebihan di suatu, misalnya kalian bisa nyanyi, kalian bisa baca puisi, bisa bikin puisi, kalian bisa main alat musik, atau kalian ngerasa bisa Olim gitu, kalian pengen nantangin diri kalian buat ikut Olim, jangan ragu deh pokoknya kayak kalian harus ada sesuatu yang kalian tekunin di samping sekolah. Karena diri kalian nanti setelah lulus itu nanti bakal berterima kasih sama kalian yang dulu. Mungkin awalnya stres, dan di perjalanan tuh pasti stres juga kan. Pasti susah gitu dan gak gampang. Tapi
apapun hasilnya nanti pasti kalian tuh kayak untungnya dulu saya ambil satu hal di samping sekolah ya. Jadi masa sekolah saya tuh dihiasin sama stres-stres yang bermanfaat gitu, nggak cuman tugas ulangan doang gitu kan. Dan saya itu testimoni juga dari saya, soalnya pas dulu SMP saya olimnya tuh agak santai gitu. Terus pas lulus tuh baru kayak, aduh kenapa ya dulu kok santai banget gitu. Emang enak cuman sekolah terus olimnya santai, tapi ntar pas lulus baru kerasa nyeselnya gitu. Jadi jangan sampai nyesel. Oke, keren sekali ini dari Kak Ayesa dan Kak Tata. Berdasarkan testimoni semuanya kayaknya ini yang disampaikan. Kayak tadi yang Kak Ayesa yang pertama yang menyampaikan, kita harus menyemangati diri sendiri, dan semangatinya kalau bisa tuh nggak sekedar kayak semangat kayak gitu, tapi emang semangat yang keras. Biar apa? Biar nular. Memang katanya kan kalau saya pernah dengar gitu ya, ketika kita menyemangati diri kita dengan ya penuh semangat terus dengan keras kayak gitu, itu akan menjadi energi tambahan nih teman-teman. Katanya kayak gitu. Ya mungkin Kak Ayesa yang sudah melakukan seperti itu ya Kak Ayesa ya? Iya, kerasa banget sih. Tapi juga nggak lupa sama semangat-semangat dari teman-teman, dari guru-guru dan keluarga dan kakak-kakak pembina itu juga berpengaruh besar dalam perjalanan ini gitu. Ya, nggak cuma dari diri sendiri tapi dari orang lain juga ya. Jadi mungkin teman-teman nih kalau punya teman yang lagi mau olim atau bentar lagi mau kayak mau KSN ya tadi ya katanya KSN gitu, bisa nyemangatin ya, bisa saling nyemangatin juga. Terus tadi juga ada yang menarik sekali ya teman-teman dari yang Kak Tata sampaikan. Kita sekolah ketika ikut olim kayak gitu akan kayak ibarat kata sebenarnya kayak akan punya dua ilmu gitu, nggak sekedar jadi kayak yang sekolah. Kalau misal sekolah biasa ya udah kita akan hanya dapat ilmu yang sekolah itu aja, tapi kalau kita olim ya akan ibaratnya dapat dua ilmu gitu, selain ilmu sekolah yang tadi ya ilmu yang di olimpiade gitu ya. Ada mungkin pastinya kan namanya olimpiade, ada kita belajar terkait ketahanan diri gitu ya, ketahanan atau belajar di dalam tekanan dan lain sebagainya, terus mengelola diri, emosi diri, stres dan lain sebagainya. Keren banget. Artinya kayak akan lebih menjadikan pribadi yang bisa jadi akan terus lebih baik. Dan tadi yang menarik adalah bisa jadi kita akan berterima kasih pada proses kita yang sebelumnya. Kadang kita cuma mikirin enaknya yang sekarang, tapi tidak mikirin kayak, bisa jadi yang sekarang kita alami ini akan mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Kita kadang tidak mikir sampai jauh ke depan. Mungkin teman-teman yang sore hari ini sudah dengerin KBS Ngabuburit bersama Kak Ayesa dan Kak Tata yang tadi udah membahas terkait olim, suka dukanya ikut olim, terus kenapa ikut olim, dan pesan-pesan dari Kak Ayesa dan Kak Tata yang disampaikan, semoga bisa membuat teman-teman yang tadinya kayak ragu mau ikut olim, jadi nggak ragu lagi nih. Buat yang tadinya udah kayak nggak semangat, jadi semangat lagi, dan malah semangatnya lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau banyak salah, mohon maaf. Semoga KBS Ngabuburit sore hari ini membawa banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum.